Hai channel, welcome to my guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Aku, istriku, dan anakku ribut sekali. Oke, kita ulang. Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Aku, istriku, anakku, dan bapakku pindah di salah satu pulau di daerah Sumatera. Bisa dibilang tempat yang mau kami datangi ini adalah pulau yang paling terpencil. Di pulau itu, aku dan bapakku bekerja sebagai nelayan. Warga di sana sangat percaya dengan dukun itu. Bahkan, katanya dukun itu bisa menyembuhkan penyakit. Adat istiadat di daerah itu sangatlah kental. Dan memang, kepercayaan dan adat istiadat setiap daerah kan memang berbeda-beda. Ya, apalagi saya pendatang. Memang seharusnya saya dan keluarga menghormatinya. Pokoknya intinya di daerah itu mau ngapa-ngapain pun harus laporan dulu sama dukun kampung. Sedikit cerita ya guys, posisi rumahku itu dekat sama pantai. Di depannya pantai lepas, di belakang hutan lebat dan batu-batu besar. Rumahku tunggal dan sangat jarang orang lewat dari rumahku. Di situ masih banyak banget binatang-binatang liar seperti monyet, lutung, ular, biawak, dan lain-lain. Pernah waktu itu kami kehabisan susu untuk anakku. Di pertengahan jalan naik motor, lewatlah seekor ular lumayan besar. Jadi aku berhenti nungguin ular itu sampai lewat. Bukan cuma satu ular aja, tapi ada beberapa ular. Dan kepercayaan warga di situ nggak boleh mematikan atau membunuh hewan apapun itu. Singkat cerita, datanglah pendatang baru, 2 anak laki-laki dewasa dan 1 bapaknya kerja di situ juga nangkapin ikan. Di saat kami kerja, kami sempat kenalan. Nama bapak itu Pak Kardi, 58 tahun. Dan anaknya Bagas, 23 tahun, serta adiknya Wawan, 17 tahun. Mereka tinggal beberapa rumah dari rumahku, sekitar 3 rumah kalau nggak salah. Selama seminggu kami di sana, anakku nangis terus dari malam sampai subuh. Pas hari ke-8 ada tamu datang ke rumah. Dia asli warga di situ, namanya Pak Asep. Pak Asep bilang, ada anak kecil ya di rumah ini. Memang anakku kondisi di situ nangis terus, umurnya sekitar 1,8 tahun. Pak Asep menyarankan kami untuk melapor ke dukun kampung ini. Karena aku pendatang, jadi aku masih belum tahu kebudayaan atau peraturan kampung itu. Besoknya aku pergi ke sana sama Pak Asep. Sesampainya di rumah dukun itu, dia memberikan kayu gaharu untuk dibakar di malam hari. Setelah dia memberikan itu, kami berbincang-bincang seperti biasa. Setelah itu kami pulang, dan setiap harinya aku membakar kayu gaharu itu. Pas waktu itu, datanglah Pak Kardi ke rumahku. Dia bilang, ngapain bakar-bakar kayak ginian? Gak usah lah, bismillah aja. Membakar kayu gaharu itu berarti kami sudah menjadi warga di sana. Ya, bisa dibilang sebagai identitas. Jadi orang di sana wajib bakar kayu itu. Pak Kardi nggak percaya dengan ritual-ritual adat membakar kayu gaharu itu. Dan dia sering memotong pohon untuk membuat perahu tanpa minta izin dari warga serta dukun setempat. Keesokan paginya, aku lagi kerja. Pak Kardi tiba-tiba lewat dari sampingku. Aku hanya menyapa sebentar, lalu lanjut kerja. Sambil kerja, aku memperhatikan Pak Kardi berdiri di pinggir pantai sambil memegang rokok yang menyala di tangannya. Tapi anehnya, dia nggak mengisap sedikit pun rokoknya, jadi hanya dipegang aja. Di siang harinya, anaknya menghampiriku sambil bertanya keberadaan bapaknya. Posisi aku di rumah lagi makan siang. Ya, aku bilang, aku terakhir kali melihatnya tadi pagi di pinggir pantai. Jadi, dia pergilah sendiri mencari bapaknya ke pantai itu. Tapi nggak ketemu juga sampai sorenya. Karena nggak ketemu juga, aku dan bapakku berinisiatif untuk membantu mencari Pak Kardi. Pas kami mau pulang, karena hari sudah maghrib, aku dan bapakku menemukan ada mayat di tengah-tengah batu yang ternyata itu mayat Pak Kardi. Posisinya ada batu besar 2 di kanan dan kirinya. Dia terapit di tengah-tengah batu itu. Badannya miring ke kiri, kedua tangannya lurus ke atas, mulutnya terbuka dan kakinya telentang. Warga sempat melarang kami untuk menyentuh mayat Pak Kardi. Karena katanya Pak Kardi sudah melanggar salah satu peraturan di kampung itu, dan siapa aja yang memegang mayat itu akan terkena sial. Karena aku dan ayahku kasihan, kami menghiraukan apa kata warga. Saat aku angkat mayatnya, aku melihat wajah Pak Kardi membiru semua.
seperti orang yang sudah lama meninggal. Setelah kejadian itu, warga mengadakan upacara membuang sial karena kejadian Pak Kardi itu. Dan kata warga di situ juga, dulu pernah ada kejadian yang sama. Ada mayat yang ditemukan pas di tempat mayat Pak Kardi ditemukan, dengan posisi yang sama sekitar 2 tahun yang lalu. Karena orang itu pendatang dan dia nggak mau membakar kayu gaharu itu. Di hari kedua setelah Pak Kardi meninggal, aku dan keluargaku mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kami. Samar-samar kami mendengar ada orang yang bilang, "Terima kasih, Pak." Saat aku buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa di luar. Karena takut, kami sekeluarga tidur di ruang tengah semua. Karena suatu hari waktu aku dan ayahku menggali lubang di belakang rumahku, posisi saat itu sudah malam sekitar jam 9. Gak sengaja bapakku menyentar ke arah batu besar dan melihat sosok perempuan dengan wajah seram. Dan kami juga sering mendengar dari belakang rumah ada perempuan bersenandung lirih seperti sedih gitu. Kejadian itu aku alami saat kayu gaharu di rumahku ketepatan habis. Dan posisi saat itu malam. Jadi aku gak mungkin dong keluar malam-malam, apalagi rumah si dukun kampung itu jauh sekitar 30 menit dari rumahku. Karena gangguan semakin banyak dan aku juga mempunyai anak, makanya aku dan keluargaku memutuskan pindah dari daerah itu. By the way, kami di sana cuma bertahan 3 bulan aja. Ya, menurut aku memang kita wajib menghargai setiap perbedaan adat istiadat di setiap tempat, karena mungkin kebiasaan di tempat kita berbeda-beda gitu. Oh ya, akhirnya mayat Pak Kardi dibawa pulang ke kampungnya serta anak-anaknya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.